البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, Al-hadisu tasi'u was-sab'un ba'da khamsimi'ah 579. Wa anhu, yaitu dari Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, qol kana Dawudu alaihi salam la ya'kulu illa min amali yadih. Dulu Nabi Dawud alaihi salam tidak makan kecuali dari hasil tangan beliau, kerja tangan beliau. Rawahul Bukhari. Baik. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, ini menunjukkan adanya hasar dalam Fathul Bari itu. Adanya pembatasan, bahwasanya ketika dikatakan la ya'kulu illa, berarti pembatasan. Beliau tidak makan kecuali hasil kerja tangan beliau. Yaitu beliau tidak korupsi, tidak pula mencuri, tidak pula merompak atau memanfaatkan posisi sebagai raja lalu istilahnya mengebas harta rakyat, tidak demikian. Tapi beliau memilih mencari nafkah dengan pekerjaan tangan beliau. Karena Allah Ta'ala telah berfirman, wa 'allamnahu son'ata labus. Yaitu kami ajarkan kepada Nabi Dawud untuk membuat pakaian-pakaian baju besi. Demikian pula perlengkapan peperangan dan sebagainya. Untuk jihad fisabilillah dan sebagainya. Nah, lalu dari situlah beliau mendapatkan hasil dengan cara menjual barang tersebut dan seterusnya. Walaupun beliau kepala negara. Tayyib. Dan dari sini kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, ada dalil bahwasanya at-takasub la yunafit tawakkul. Bekerja dan mencari nafkah itu tidak bertentangan dengan ketawakalan. Karena Allah Ta'ala sendiri telah memerintahkan nabinya untuk berjaga-jaga. Demikian pula Allah Ta'ala telah mengajarkan nabinya, Nabi Muhammad SAW, mengilhamkan pada beliau untuk memakai 2 baju besi dalam perang Uhud. Nah, ini adalah takasub yang halal. Padahal beliau adalah Sayyidul Mutawakkilin, pemimpin orang-orang yang bertawakal. Tapi tetap beliau dalam peperangan itu memakai baju besi, bahkan pakai 2 baju besi. Tapi jangan berlebihan dalam artian usaha, akhirnya akhirnya minta bantuan jin, pakai kekebalan ini, kekebalan itu. Tayyib. Kalau gitu gimana mau mati syahid? Tayyib, nggak mati-mati nanti. Kalaupun mati, matinya dalam keadaan tergantung pada makhluk. Karena sampai minta bantuan jin dan seterusnya. Atau yang di Jawa istilahnya lembu sekilan itu. Kalau ada tembakan atau tusukan, pasti jaraknya sudah tinggal sekilan aja. Nggak pernah kena. Nah, tapi mengaku ingin mati syahid. Gimana mati syahid? Ternyata takut mati sampai berbuat syirik. Demikian pula ketika terjadi tembakan panah, beliau sampai berlindung di Khandaq dan seterusnya, berlindung di balik dinding benteng. Ini menunjukkan berusaha untuk mencari keselamatan, dan itu tidak bertentangan dengan tawakal. Karena takasub ini amalan dohir, sementara tawakal ini amalan hati. Masing-masing ada amalannya. Dan dijelaskan oleh guru beliau yaitu Al-Hafidz Al-Iraqi di dalam kitab beliau Tarhut Tasrib. Di antara faedah hadis ini adalah bahwasanya at-takasub ini termasuk amalan yang sangat mulia. Bekerja itu adalah amalan yang sangat mulia. Karena para ulama menjadikan hadis ini sebagai perbandingan dengan masalah meminta-minta. Bahkan sebagian ulama menjadikan, kata Al-Hafidz Al-Iraqi, sebagai dalil bahwasanya bekerja menghasilkan dari produk tangan dia sendiri itu adalah termasuk pekerjaan yang terbaik. Ini yang dikatakan sebagai Sina'ah, yaitu membuat. Mungkin produk kayu atau produk besi atau produk kue, produk baju-baju dan sebagainya. Ini asalkan itu adalah hasil kerja tangan dia, maka ini adalah terbaik. Karena Rasulullah SAW memuji Nabi Dawud dengan sebab itu.
Walaupun kemudian dijelaskan oleh Al-Iraqi, di sini tidak ada dalil bahwasanya itu terbaik. Tapi kalau termasuk yang terbaik, betul. Baik. Adapun dikatakan yang terbaik, ini masih diperselisihkan. Adapun dalil yang paling banyak itu mengisyaratkan dan menunjukkan kepada tijarah, perniagaan. Sementara perniagaan ini umum. Boleh jadi dia membuat sendiri lalu menjual, boleh jadi dia menjual dari apa? Produk orang lain. Yang pasti ini semua adalah termasuk amalan-amalan yang termasuk apa? Pekerjaan yang terbaik. Tayyib. Dan ada kemungkinan Nabi Dawud memang membuat dan kemudian menjual. Rata-rata insya Allah menjual itu. Kata beliau kemungkinan besar beliau menjual. Sehingga masuk di dalamnya adalah tijarah, perniagaan. Tayyib. Dan dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala dalam syarah Riyadhus Shalihin. Ini menunjukkan bahwasanya akhlak orang-orang yang mulia adalah mereka tidak ingin yustadzal, tidak ingin dihinakan dengan meminta-minta. Mereka rela untuk bekerja keras, rela untuk mencari nafkah walaupun letih, walaupun mengalami kesulitan ini dan itu, daripada dihinakan dengan meminta-minta. Buktinya di sini Rasulullah SAW, karena hadisnya sebenarnya ada sebelumnya, yaitu bicara masalah bekerja, kemudian menyebutkan masalah Nabi Dawud, kemudian menyebutkan Nabi Zakaria. Cuma di sini Imam Nawawi memisahkan hadisnya. Tayyib. Dan juga dari sini disebutkan oleh Al-Iraqi rahimahullahu ta'ala bahwasanya pengajaran yang disertai dengan pendalilan ini lebih kuat di dalam menguatkan ucapan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW setelah menyebutkan masalah pentingnya bekerja dan bahwasanya bekerja itu lebih baik daripada meminta-minta, lalu Rasulullah menyebutkan kana Dawudu alaihissalam la yakulu illa min amaliyatih wa kana Zakaria alaihissalam najjaron. Setelah menyebutkan masalah bekerja, lalu Rasulullah berdalilkan dengan para nabi yang terdahulu. Nabi Dawud sendiri tidak makan kecuali dari kerja tangan beliau. Dan Nabi Zakaria itu adalah tukang kayu. Dan ini ada sisi kesamaan, yaitu apa? Sama-sama sinaah, yaitu produk. Yang ini produk besi, yang itu produk kayu. Walaupun Nabi sendiri ucapan beliau adalah dalil, tetapi beliau mengajarkan kepada umat kalau bicara itu harus memiliki hujah yang kuat. Sebagaimana ini dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam I'lamul Muwaqqi'in. Nabi Muhammad adalah dalil itu sendiri. Tapi beliau sering dalam berdalil itu, dalam mengucapkan sesuatu, beliau mendatangkan dalil. Terkadang beliau membacakan ayat. Terkadang beliau menyebutkan para nabi terdahulu. Terkadang beliau mendatangkan kias yang sahih. Ara'aita. Bagaimana pandanganmu kalau begini-begini, maka niscaya begini. Ini semuanya adalah pendalilan. Tayyib. Kalau nabi saja yang mana maksum dari kesalahan saja, dalam berfatwa itu beliau memiliki hujah, menyampaikan hujahnya, maka bagaimana dengan para mufti yang datang setelah beliau? Nah, inilah sisi pembahasan yang disebutkan Ibnul Qayyim dalam I'lamul Muwaqqi'in. Tayyib. Kemudian disebutkan juga, kalau nggak salah oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala, ini kembalinya kepada keumuman firman Allah Ta'ala, ulaikal ladzina hadallah fabihudahu muqtadih. Mereka itulah orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dengan petunjuk mereka itulah hendaknya engkau meneladani. Yaitu apa? Para nabi mereka menempuh jalan-jalan yang bagus, dan Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk menempuh jalan itu. Kita sebagai pengikut beliau juga menempuh jalan itu, yaitu bukan minta-minta. Nabi Zakaria nggak minta-minta, baik untuk diri sendiri ataupun untuk dakwah. Nabi Dawud nggak pernah minta-minta, baik untuk diri sendiri ataupun untuk dakwah. Nah, demikian pula Nabi Muhammad ketika membangun masjid terbaik kedua, yaitu Masjid Nabawi. Beliau tidak minta-minta, minta bantuan ini dan itu, tapi minta bantuan harta. Maksudnya kalau tenaga jelas perlu ta'awun. Nggak mungkin bangun masjid satu orang saja. Tapi dalam masalah harta, beliau tidak minta-minta. Beliau bahkan mengatakan, ya Bani Najjar saminuni bihaitikum. Wahai Bani Najjar, sebutkan harga kebun kalian kepadaku. Yaitu Rasulullah ingin membelinya. Lalu mereka mengatakan, Allah la natlubu samanaha illa minallah. Demi Allah kami tidak meminta harganya kecuali dari Allah. Nah, mereka ingin ingin mewakafkan tanah tersebut. Tayyib. Adapun kalau Rasulullah meminta, maka ini adalah Adalah kekhususan beliau, karena ini masuk di dalam Bai'atul Aqabah. Sementara kita
Kita dalam artian para dai atau para pengajar atau mungkin para ustadz, kita tidak ada para masyarakat tidak ada ikatan baiat dengan kita sehingga kita layak meminta-minta pada mereka. Nggak boleh dalam masalah ini kita mengkiaskan dengan Nabi. Karena Nabi ada dalil khusus tentang masalah itu. Nah, kita ikut dalil-dalil umum beliau. Tayyib, ilahuna wallahu a'lam.